Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hati kita hari ini? Semoga Allah menenangkan hati yang sedang gelisah, menguatkan hati yang sedang rapuh, melapangkan dada yang sedang dipenuhi kesedihan, serta memberikan cahaya petunjuk kepada setiap langkah kita. Selamat datang kembali di Ruang Teduh Hati. Di sini kita tidak hanya belajar memahami kehidupan, tetapi juga belajar melihat setiap peristiwa dengan pandangan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah diuji. Ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Ada yang diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi. Ada yang diuji dengan kegagalan. Ada yang diuji dengan pengkhianatan. Ada pula yang diuji dengan penantian yang terasa begitu panjang. Ketika ujian itu datang, hampir semua dari kita pernah bertanya, "Ya Allah, mengapa harus aku? Apa salahku hingga Engkau memberiku ujian seberat ini?" Bahkan, tidak sedikit yang mulai kehilangan semangat. Mereka merasa hidupnya tidak adil, merasa Allah sedang menghukumnya, merasa doa-doanya tidak lagi didengar. Padahal, belum tentu demikian. Boleh jadi, yang kita sebut sebagai musibah hari ini justru merupakan pintu menuju kebaikan yang belum mampu kita lihat. Seringkali kita hanya melihat apa yang terjadi di depan mata. Namun Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita hanya mengetahui hari ini. Sedangkan Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Kita menilai sesuatu berdasarkan perasaan, sedangkan Allah menetapkannya berdasarkan ilmu dan hikmah yang sempurna. Karena itulah, apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk di sisi Allah. Dan apa yang kita anggap sebagai kehilangan, bisa jadi merupakan bentuk perlindungan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu." Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini adalah pengingat yang sangat menenangkan. Allah tidak mengatakan bahwa hidup akan selalu mudah. Allah juga tidak menjanjikan bahwa seorang mukmin akan terbebas dari ujian. Namun Allah mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa menilai setiap peristiwa, karena ada banyak kebaikan yang baru akan kita pahami setelah waktu berlalu. Saudaraku, coba renungkan sejenak. Berapa banyak hal yang dulu membuat kita menangis, tetapi hari ini justru kita syukuri? Mungkin dulu kita kecewa karena tidak diterima di tempat yang sangat kita inginkan. Namun beberapa tahun kemudian, kita menyadari bahwa penolakan itu justru menyelamatkan kita. Mungkin dulu kita merasa sangat sedih karena kehilangan sesuatu. Tetapi ternyata kehilangan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Mungkin dulu kita menganggap hidup kita hancur. Namun dari kehancuran itulah Allah membangun kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Betapa sering kita baru memahami hikmah setelah semuanya berlalu. Karena manusia memiliki penglihatan yang terbatas, sedangkan Allah memiliki ilmu yang tidak terbatas. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan seorang anak kecil yang sedang dibawa ke dokter untuk diobati. Ketika jarum suntik mulai mendekat, ia menangis. Ia menganggap orang tuanya jahat karena membiarkan dirinya disuntik. Ia belum memahami bahwa rasa sakit beberapa detik itu justru sedang menyelamatkan kesehatannya. Begitulah kita di hadapan Allah. Seringkali kita menangis karena sebuah ujian. Kita menganggap Allah sedang menjauh. Padahal bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisa jadi Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajat kita. Atau bisa jadi Allah sedang mempersiapkan kita menerima nikmat yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Karena Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa tujuan. Tidak ada air mata seorang mukmin yang sia-sia, tidak ada kesabaran yang diabaikan, dan tidak ada luka yang luput dari perhatian Allah. Maka sebelum kita berkata, "Mengapa Allah memberikan ujian ini?" Cobalah bertanya dengan hati yang lebih tenang, "Ya Allah, pelajaran apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui ujian ini?" Bisa jadi, pertanyaan itulah yang akan mengubah cara kita memandang seluruh perjalanan hidup. Insya Allah,
Pada bagian berikutnya, kita akan bersama-sama memahami bahwa ujian bukan sekadar beban, tetapi juga salah satu cara Allah mendidik hambanya agar menjadi pribadi yang lebih dekat kepadanya, lebih sabar, dan lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa tidak semua ujian adalah keburukan, kini mari kita renungkan sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa Allah menguji hambanya? Bukankah Allah Maha mengetahui isi hati kita? Bukankah Allah sudah mengetahui siapa yang sabar dan siapa yang mudah menyerah? Lalu mengapa kita tetap harus diuji? Jawabannya bukan karena Allah membutuhkan bukti dari kita. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum semuanya terjadi. Ujian bukan untuk membuat Allah mengetahui keadaan kita. Ujian diberikan agar kitalah yang mengenal diri kita sendiri. Seringkali seseorang merasa dirinya sangat sabar. Namun ketika kehilangan sedikit harta, ia mulai mengeluh. Ada yang merasa dirinya sangat tawakal. Namun ketika doanya belum dikabulkan, ia mulai berprasangka buruk kepada Allah. Ada pula yang merasa imannya kuat. Namun ketika datang cobaan yang berat, ia mulai meninggalkan ibadah yang selama ini dijaganya. Melalui ujian, Allah memperlihatkan kepada kita bagian-bagian hati yang masih perlu diperbaiki. Karena itulah ujian bukan sekadar tentang kesedihan. Ujian adalah proses pendidikan dari Allah. Allah sedang mendidik hati kita. Allah sedang membentuk kepribadian kita. Allah sedang membersihkan jiwa kita. Saudaraku, bayangkan seorang pandai besi yang ingin membuat sebilah pedang yang kuat. Besi itu tidak langsung menjadi pedang yang indah. Ia harus dipanaskan dalam api yang sangat tinggi. Kemudian dipukul berkali-kali, dibentuk sedikit demi sedikit. Setelah itu didinginkan, lalu kembali dipanaskan. Proses itu terus berulang hingga akhirnya menjadi pedang yang kokoh. Seandainya besi itu mampu berbicara, mungkin ia akan berkata, "Mengapa aku harus mengalami semua ini?" Namun sang pandai besi mengetahui tujuan dari setiap proses itu. Begitu pula Allah terhadap hambanya. Ketika hidup terasa berat, bukan berarti Allah membenci kita. Bisa jadi Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin hari ini kita belum memahami hikmahnya. Namun suatu saat nanti, kita akan berkata, "Ya Allah, ternyata semua ini memang yang terbaik." Saudaraku yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Allah mendidik para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah, hingga dipenjara bertahun-tahun. Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan penyakit yang sangat berat. Nabi Yunus alaihissalam pernah berada di dalam perut ikan di tengah kegelapan. Bahkan Rasulullah, manusia yang paling dicintai Allah, juga menghadapi begitu banyak ujian. Beliau kehilangan ayah sebelum lahir, kehilangan ibu ketika masih kecil, kehilangan kakek yang sangat menyayanginya, mengalami penolakan, penghinaan, pemboikotan, hingga dilempari batu ketika berdakwah di Taif. Jika ujian adalah tanda Allah tidak mencintai seseorang, tentu para nabi adalah orang pertama yang akan dijauhkan darinya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Orang-orang yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Justru terkadang menjadi tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan derajat yang tinggi bagi hambanya. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa doaku belum terkabul? Mengapa aku harus melalui semua kesulitan ini? Tidak apa-apa jika hati merasa lelah. Tidak apa-apa jika air mata sesekali jatuh. Karena menangis bukan tanda lemahnya iman. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam menangis karena rindu kepada Nabi Yusuf hingga penglihatannya memutih. Namun di balik air mata itu, jangan pernah kehilangan keyakinan kepada Allah, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Setiap air mata yang jatuh karena bersabar diketahui oleh Allah. Setiap doa yang dipanjatkan di sepertiga malam didengar oleh Allah. Setiap rasa sakit yang kita pendam tidak pernah luput dari perhatian Allah. Mungkin jawaban dari ujian kita bukan datang hari ini, mungkin bukan besok. Namun yakinlah pada waktu yang telah Allah tetapkan,
kita akan memahami bahwa tidak ada satupun ujian yang Allah berikan tanpa tujuan yang baik. Dan saat hari itu tiba, kita akan bersyukur karena Allah tidak mengabulkan semua keinginan kita, melainkan memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Semoga Allah menjadikan hati kita sebagai hati yang selalu yakin kepada kebijaksanaannya, meskipun kita belum memahami seluruh rencananya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu hal yang paling sulit diterima oleh manusia adalah ketika ia diminta untuk bersabar terhadap sesuatu yang belum ia pahami. Kita ingin semua pertanyaan segera memiliki jawaban. Kita ingin setiap kesedihan segera berganti dengan kebahagiaan. Kita ingin setiap doa langsung dikabulkan. Namun Allah mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkan jawaban, melainkan seberapa besar kita mampu mempercayai kebijaksanaannya. Karena sesungguhnya, hikmah dari sebuah ujian tidak selalu terlihat pada hari ketika ujian itu datang. Terkadang Allah baru memperlihatkannya bertahun-tahun kemudian. Saudaraku, pernahkah kita mengalami sebuah peristiwa yang dahulu membuat kita kecewa, tetapi sekarang justru membuat kita bersyukur? Mungkin dahulu kita gagal mendapatkan pekerjaan yang sangat kita impikan. Saat itu kita menangis. Kita bertanya kepada Allah mengapa pintu itu ditutup. Namun beberapa tahun kemudian kita menyadari bahwa jika saat itu kita diterima, mungkin kita tidak akan bertemu dengan jalan hidup yang jauh lebih baik. Mungkin dahulu kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintai. Hati terasa hancur. Hari-hari terasa begitu berat. Namun dari kehilangan itu kita belajar bergantung hanya kepada Allah. Kita menjadi lebih banyak berdoa, lebih banyak bersujud, lebih banyak bersyukur. Bukankah itu juga sebuah nikmat? Betapa sering kita baru memahami bahwa Allah sedang menolong kita setelah waktu berlalu. Karena manusia hanya melihat satu lembar dari seluruh kisah hidupnya. Sedangkan Allah melihat keseluruhan cerita. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah mengabadikan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama seorang hamba saleh yang diberi ilmu oleh Allah, yang dikenal sebagai Khidir. Perjalanan mereka penuh dengan peristiwa yang tampak membingungkan. Perahu yang dilubangi, seorang anak yang diwafatkan, sebuah dinding yang diperbaiki di negeri yang penduduknya tidak menghormati tamu. Bagi Nabi Musa, semua itu tampak tidak masuk akal. Namun di akhir perjalanan, Allah menjelaskan bahwa di balik setiap peristiwa yang terlihat buruk, ternyata tersimpan hikmah yang sangat besar. Perahu itu dilubangi agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Anak itu diwafatkan karena Allah mengetahui bahwa kelak ia akan menyeret kedua orang tuanya kepada kekafiran. Lalu Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik. Dinding itu diperbaiki karena di bawahnya tersimpan harta milik dua anak yatim yang akan mereka ambil ketika dewasa. Subhanallah, apa yang tampak sebagai kerusakan ternyata adalah perlindungan. Apa yang tampak sebagai kehilangan ternyata adalah kasih sayang. Apa yang tampak sebagai musibah ternyata adalah jalan menuju kebaikan. Bukankah seringkali kehidupan kita juga seperti itu? Hari ini kita hanya melihat perahu yang berlubang. Kita belum melihat bahwa Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari ini kita hanya melihat pintu yang tertutup, padahal Allah sedang membuka pintu lain yang lebih baik. Hari ini kita hanya melihat air mata, padahal Allah sedang menyiapkan senyum yang akan datang pada waktu yang paling tepat. Saudaraku, ada satu kebiasaan yang sering membuat hati semakin berat ketika menghadapi ujian, yaitu terlalu sibuk bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Padahal akan jauh lebih menenangkan jika kita mulai bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini? Mungkin Allah sedang mengajarkan kesabaran, mungkin Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita, mungkin Allah sedang mengikis kesombongan yang selama ini tidak kita sadari. Mungkin Allah sedang mengajarkan kita agar tidak bergantung kepada manusia. Atau mungkin Allah sedang mempersiapkan kita untuk menerima nikmat yang jauh lebih besar, sehingga hati kita perlu dikuatkan terlebih dahulu. Tidak ada guru yang baik tanpa pelajaran, dan tidak ada pelajaran tanpa proses. Begitu pula Allah. Dia adalah Rabb yang maha bijaksana. Setiap ujian adalah bagian dari proses pendidikan yang Allah berikan kepada hambanya. Maka jangan hanya melihat rasa sakitnya. Lihatlah juga kemungkinan hikmah yang sedang Allah sembunyikan. Karena boleh jadi,
ketika semua ini telah berlalu, kita akan menengadahkan tangan seraya berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti mengapa Engkau memilih jalan ini untukku." Dan pada saat itu kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun keputusan Allah yang keliru. Tidak ada satupun takdirnya yang sia-sia. Semuanya telah ditetapkan dengan ilmu kasih sayang dan hikmah yang sempurna. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang mampu melihat cahaya hikmah, meskipun sedang berada di tengah gelapnya ujian. Semoga Allah menguatkan keyakinan kita bahwa setiap takdir yang Dia pilih selalu lebih baik daripada apapun yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika ujian datang, hampir setiap hati berharap agar semuanya segera berakhir. Kita ingin rasa sakit itu cepat berlalu. Kita ingin air mata segera berganti dengan senyuman. Kita ingin doa yang kita panjatkan setiap malam segera dijawab oleh Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Namun pernahkah kita berpikir, mengapa terkadang Allah tidak langsung mengangkat ujian yang sedang kita hadapi? Apakah karena Allah tidak mendengar doa kita? Tentu tidak. Allah adalah As-Sami, Zat yang Maha Mendengar. Tidak ada satupun bisikan hati yang luput dari pendengarannya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Tidak ada satupun doa yang terangkat ke langit kecuali Allah mengetahuinya. Lalu mengapa Allah terkadang membiarkan kita menunggu? Karena seringkali yang sedang Allah sempurnakan bukan keadaan kita, melainkan diri kita. Saudaraku, bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Setelah benih itu ditanam, apakah keesokan harinya ia langsung memanen hasilnya? Tentu tidak. Benih itu harus berada di dalam tanah, mengalami gelap, diguyur hujan, diterpa panas matahari. Barulah sedikit demi sedikit ia tumbuh menjadi tanaman yang kuat. Seandainya benih itu mampu berbicara, mungkin ia akan berkata, "Mengapa aku harus berada di tempat yang gelap seperti ini?" Padahal, justru di tempat yang gelap itulah proses pertumbuhannya dimulai. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ada masa ketika Allah seolah membawa kita memasuki fase yang gelap. Tidak ada kepastian, tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar yang terlihat. Namun bukan berarti Allah meninggalkan kita. Boleh jadi di masa itulah Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang indah di dalam hati kita. Mungkin kesabaran yang belum pernah kita miliki. Mungkin keikhlasan yang selama ini sulit kita pelajari. Mungkin tawakal yang baru benar-benar kita rasakan ketika semua ikhtiar terasa tidak lagi cukup. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan hadis yang agung ini. Rasulullah tidak mengatakan bahwa seorang mukmin akan selalu hidup dalam kebahagiaan. Beliau juga tidak mengatakan bahwa seorang mukmin akan terbebas dari kesedihan. Namun beliau mengajarkan bahwa dalam keadaan apapun, seorang mukmin tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Saat nikmat datang, ia bersyukur. Saat ujian datang, ia bersabar. Keduanya sama-sama bernilai ibadah. Keduanya sama-sama mendekatkan dirinya kepada Allah. Inilah yang membedakan cara pandang seorang mukmin dengan cara pandang dunia. Dunia hanya melihat hasil, sedangkan seorang mukmin melihat proses yang sedang Allah siapkan. Saudaraku, mungkin hari ini kita sedang berada di fase yang paling berat dalam hidup. Mungkin ada masalah yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Mungkin kita tersenyum di hadapan manusia, tetapi menangis ketika bersujud di hadapan Allah. Jika itu yang sedang kita alami, ketahuilah, Allah melihat semuanya. Allah mengetahui betapa kerasnya perjuangan yang sedang kita jalani. Allah mengetahui rasa lelah yang tidak pernah kita ungkapkan. Allah mengetahui doa-doa yang kita ulangi setiap malam. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan semua itu. Boleh jadi pertolongan Allah sedang berjalan menuju kita. Boleh jadi jawaban doa kita sedang dipersiapkan dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Karena Allah tidak pernah tergesa-gesa.
Dia memberikan sesuatu pada waktu yang paling tepat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan ukur kasih sayang Allah dari mudah atau sulitnya hidup kita. Ukur kasih sayang Allah dari seberapa dekat ujian itu membawa kita kepadanya. Jika setelah ujian kita menjadi lebih rajin sholat, lebih sering membaca Al-Quran, lebih banyak beristighfar, lebih lembut kepada sesama, lebih bergantung kepada Allah daripada kepada manusia, maka sungguh ujian itu telah membawa kebaikan yang sangat besar. Karena tujuan terbesar hidup ini bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah. Dan terkadang jalan tercepat menuju kedekatan itu adalah melalui ujian yang mengajarkan kita untuk bersujud dengan hati yang benar-benar bergantung kepadanya. Maka jangan terburu-buru meminta agar ujian segera berakhir. Mintalah kepada Allah agar diberi hati yang kuat untuk menjalaninya. Mintalah agar setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tawakal, dan lebih mencintai Allah daripada sebelumnya. Karena ketika hati telah berubah menjadi lebih baik, seringkali kita akan menyadari bahwa ujian itu bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan awal dari kehidupan yang jauh lebih indah bersama Allah. Semoga Allah menjadikan setiap ujian yang kita alami sebagai jalan untuk membersihkan dosa, meninggikan derajat, dan mengokohkan iman kita hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kenyataan dalam kehidupan yang seringkali baru kita pahami setelah perjalanan hidup kita cukup panjang, yaitu bahwa tidak semua kebaikan datang dalam bentuk kenikmatan, dan tidak semua ujian datang untuk menghancurkan. Seringkali justru ujianlah yang menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidup seseorang. Betapa banyak orang yang mulai memperbaiki salatnya setelah mengalami kehilangan. Betapa banyak orang yang mulai mencintai Al-Quran setelah hatinya dihancurkan oleh kehidupan. Betapa banyak orang yang mulai mengenal Allah dengan lebih dekat setelah semua pintu pertolongan dari manusia tertutup. Jika bukan karena ujian itu, mungkin ia tidak akan pernah kembali kepada Allah. Mungkin ia akan terus merasa cukup dengan dirinya sendiri. Mungkin ia akan terus terlena oleh dunia. Mungkin ia akan terus menunda taubat, menunda sujud, dan menunda kedekatan dengan Rabb-Nya. Karena itulah, terkadang Allah mengambil sesuatu dari kita agar kita kembali menggenggam sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kedekatan dengannya. Saudaraku, Allah tidak pernah berjanji bahwa perjalanan menuju surga akan selalu dipenuhi kemudahan. Namun Allah berjanji bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Perhatikanlah ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang sabar tidak akan menangis. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang sabar tidak akan merasakan sedih. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang sabar tidak akan lelah. Kesabaran bukan berarti hati tidak pernah terluka. Kesabaran adalah tetap memilih percaya kepada Allah meskipun hati sedang terluka. Tetap memilih sujud meskipun doa belum menemukan jawabannya. Tetap memilih berbaik sangka kepada Allah meskipun jalan di depan masih terasa gelap. Tetap memilih melangkah walau langkah itu terasa berat dan penuh air mata. Inilah kesabaran yang dicintai Allah. Karena sabar bukan sekadar menahan diri dari keluhan. Sabar adalah menjaga hati agar tidak berpaling dari Allah ketika hidup terasa sempit. Sabar adalah tetap yakin bahwa di balik setiap ketetapannya, selalu ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, cobalah bayangkan diri kita 10 tahun yang lalu. Bukankah kita pernah memiliki masalah yang saat itu terasa sangat besar? Mungkin kita pernah berpikir, aku tidak akan sanggup melewati ini. Namun hari ini kita masih berdiri, masih bernapas, masih mampu tersenyum, masih mampu mengingat semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Bukankah itu bukti bahwa Allah telah menolong kita? Allah telah menguatkan kita sedikit demi sedikit. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah yang menguatkan hati kita. Bukan karena kita mampu berjalan sendiri, tetapi karena Allah yang menuntun langkah kita. Maka jika hari ini kita kembali menghadapi ujian, yakinlah bahwa Allah yang dahulu menolong kita adalah Allah yang sama yang akan menolong kita hari ini.
Dia tidak pernah berubah. Kasih sayangnya tidak pernah berkurang. Rahmatnya tidak pernah habis. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Hanya saja seringkali kita ingin semua selesai menurut waktu kita. Padahal Allah menyelesaikannya menurut waktunya yang paling sempurna. Saudaraku, ada kalanya kita meminta kepada Allah agar gunung yang ada di depan kita dipindahkan. Namun Allah justru memilih menguatkan kaki kita agar mampu mendakinya. Karena setelah sampai di puncak, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Lebih matang, lebih rendah hati, lebih bijaksana, lebih dekat kepada Allah, lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu sering kita abaikan. Mungkin inilah hikmah terbesar dari sebuah ujian. Bukan hanya tentang masalah yang akhirnya selesai, tetapi tentang siapa diri kita setelah berhasil melewatinya. Apakah hati kita menjadi lebih lembut? Apakah iman kita menjadi lebih kuat? Apakah kita menjadi lebih mudah bersyukur? Apakah kita lebih mencintai Allah dibanding sebelumnya? Apakah kita lebih sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal yang abadi? Jika jawabannya adalah ya, maka sesungguhnya ujian itu telah menghasilkan buah yang sangat indah. Karena ujian yang benar-benar bermanfaat bukan hanya yang mengubah keadaan luar kita, tetapi juga yang memperbaiki keadaan dalam hati kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah iri kepada kehidupan orang lain, karena kita tidak pernah benar-benar mengetahui ujian yang sedang mereka sembunyikan. Ada yang terlihat bahagia tetapi setiap malam menangis. Ada yang tampak berkecukupan tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Ada yang terlihat sehat tetapi sedang berjuang menghadapi penyakit yang tidak diketahui siapapun. Ada yang tampak tenang tetapi sedang memikul beban yang sangat berat dalam diam. Maka jangan tertipu oleh tampilan luar kehidupan seseorang, karena yang terlihat ringan belum tentu ringan di hadapan Allah. Dan yang terlihat berat belum tentu buruk bagi akhir perjalanan seorang hamba. Allah memberikan ujian yang berbeda kepada setiap hamba karena Allah mengetahui kemampuan masing-masing. Tidak ada ujian yang tertukar, dan tidak ada ujian yang salah alamat. Setiap ujian dipilih langsung oleh Allah yang Maha mengetahui keadaan hati hambanya. Karena itu, jangan sibuk membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Fokuslah untuk mengambil hikmah dari setiap takdir yang Allah pilihkan. Fokuslah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Fokuslah untuk menjadikan setiap luka sebagai jalan menuju taubat, setiap kesempitan sebagai jalan menuju doa, dan setiap kehilangan sebagai jalan menuju kedekatan dengannya. Mungkin hari ini kita belum memahami semuanya. Mungkin hari ini kita masih bertanya-tanya mengapa Allah memilih jalan ini untuk kita. Namun yakinlah, akan datang suatu hari ketika kita menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Ternyata Engkau tidak sedang menghukumku, Engkau sedang mendidikku, Engkau tidak sedang meninggalkanku, Engkau sedang menuntunku menuju diri yang lebih baik." Dan pada hari itu, air mata yang dahulu kita anggap sebagai tanda penderitaan akan berubah menjadi air mata syukur. Karena kita akhirnya menyadari bahwa di balik setiap ujian yang Allah titipkan, selalu ada kasih sayang, pelajaran dan hikmah yang tidak pernah sia-sia. Bahkan mungkin, ujian yang dulu paling kita benci justru menjadi sebab terbesar yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu melihat cahaya harapan di balik setiap ujian, mampu bersabar ketika hati terasa sempit, dan mampu terus berjalan dalam keimanan hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung renungan hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama bukan hanya menjadi ilmu yang menambah wawasan, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi hati kita dalam menjalani setiap ujian kehidupan. Sebelum kita berpisah, izinkan saya mengajak Anda untuk kembali mengingat satu hal yang sangat penting. Ketika ujian datang, janganlah terburu-buru mengatakan, "Ini adalah akhir dari kebahagiaanku." Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi justru dari ujian itulah Allah sedang membuka pintu-pintu kebaikan yang selama ini belum mampu kita lihat. Boleh jadi, ujian itu sedang membersihkan dosa-dosa kita. Boleh jadi ujian itu sedang mengangkat derajat kita.
Boleh jadi ujian itu sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan boleh jadi, melalui ujian itulah Allah sedang mengajarkan kita untuk mengenalnya lebih dekat. Ingatlah, tidak ada satupun air mata yang jatuh karena Allah yang sia-sia. Tidak ada satupun doa yang dipanjatkan dengan penuh harap yang diabaikan olehnya. Tidak ada satupun kesabaran yang luput dari balasan Allah, karena Allah adalah sebaik-baik perencana. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan ketika kita sendiri belum memahaminya. Maka jika hari ini hati kita masih dipenuhi pertanyaan, mengapa semua ini terjadi? Cobalah menggantinya dengan doa yang lebih indah. Ya Allah, ajarkan aku hikmah di balik setiap ujian yang Engkau titipkan. Semoga doa itu menjadikan hati kita lebih tenang, lebih ikhlas dan lebih yakin bahwa setiap takdir Allah selalu mengandung kasih sayang yang tidak pernah sia-sia. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu bersabar ketika diuji, tetap bersyukur ketika diberi nikmat, dan selalu berbaik sangka kepadamu dalam setiap keadaan. Lapangkan dada kami untuk menerima setiap takdir-Mu. Kuatkan hati kami ketika langkah terasa berat. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menemani renungan hari ini di Ruang Teduh Hati. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi di kolom komentar. Menurut Anda, ujian apa yang pernah Allah titipkan dalam hidup Anda, dan hikmah apa yang akhirnya Anda pelajari dari ujian tersebut? Insya Allah, kisah yang Anda bagikan bisa menjadi penguat dan pengingat bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi ujian yang serupa. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Teduh Hati, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan Islami yang menenangkan hati, menguatkan iman, dan mengajak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, mohon berikan like, lalu simpan, save, agar Anda dapat mendengarkannya kembali di saat hati membutuhkan pengingat. Dan jangan lupa, bagikan, share, kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang saat ini sedang menghadapi ujian hidup. Bisa jadi, melalui satu video yang Anda bagikan, ada hati yang kembali kuat, ada jiwa yang kembali memiliki harapan, dan ada seseorang yang kembali mengingat Allah. Semoga setiap kebaikan yang tersebar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kesehatan, dan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya di Ruang Teduh Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.